Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu 10 menit kita membicarakan satu hal yang sangat penting. Saya tentu harus mengawali juga dengan terima kasih kepada semua yang menginisiasi ini. Salam hormat saya bagi semua senior, para pembicara. Mungkin memang saya yang paling muda ya. Dan itu barangkali juga memberikan pemahaman yang berbeda terkait dengan Dekret 5 Juli 59. Tentu ini bisa didekati dari sisi sosiologi politik, Pak Frans Manis, dari segi agama, dari segi sejarah, dan lain-lain. Saya barangkali sedikit memberikan nuansa, warna pembahasan dari sisi hukum tata negara. Karena itu yang bidang yang saya pelajari selama ini, itu yang saya ajarkan juga ke rekan-rekan mahasiswa. Di samping saya juga ingin memberikan sedikit sentuhan anti korupsi. Karena sedikit banyak itulah yang saya kerjakan waktu di birokrasi ataupun sewaktu juga aktif tadi misalnya di Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM. Terima kasih Bu Retmi tadi kirim pesan khusus di chat. Salam juga, salam hormat Bu Retmi. Kembali ke pembahasan kita. Pertama, dari sisi hukum tata negara, apakah Dekret 5 Juli 59 itu konstitusional? Dekret atau apapun namanya, di tahun 2021 dan 2001 nanti saya akan sampaikan itu diberi nama maklumat oleh Gus Dur, adalah tindakan-tindakan ekstra konstitusional. Tindakan-tindakan yang secara substansinya, secara isinya, materi muatannya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan konstitusi. Konstituante adalah hasil pemilu 55. Tidak bisa dibubarkan begitu saja hasil pemilu oleh presiden, apapun alasannya. Pembentukan lembaga negara, MPRS, DPAS, kembali konstitusi 45 berlaku, itu adalah tindakan-tindakan ekstra konstitusional. Jadi kalau dari sisi hukum tata negara normal, Dekret Presiden 5 Juli 59 adalah tindakan yang bertentangan dengan konstitusi yang berlaku pada saat itu. Kita buka Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1950 yang menjadi Undang-Undang Dasar yang berlaku pada saat 5 Juli 59, maka tidak ada kewenangan Presiden Soekarno untuk melakukan apa-apa yang menjadi isi dekret. Nah, tetapi tidak di situ analisanya berhenti. Tindakan-tindakan yang di luar konstitusi itu, yang melanggar konstitusi itu, kemudian dengan alasan darurat, dengan alasan keperluan ini dan itu, bisa menjadi dasar hukum pada saat kemudian dia diterima atau diakui oleh kekuatan-kekuatan politik dan kekuatan-kekuatan negara. Maka Dekret 5 Juli 59, meskipun secara normatif, secara teoritis itu bertentangan dan ekstra konstitusional, dia menjadi dalam tanda kutip konstitusional, menjadi dasar hukum karena kemudian diterima oleh kekuatan-kekuatan politik saat itu. Ini yang berbeda dengan maklumat Gus Dur di tahun 2001, tanggal 23 Juli. Sama juga, beliau membubarkan Golkar, beliau membubarkan DPR dan seterusnya. Tetapi sokol maklumat itu tidak berlaku karena tidak didukung oleh kekuatan politik saat itu. Gus Dur pada akhirnya memang hanya minta maaf pada saat di akhir-akhir masa jabatannya relatif hanya didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa kan. Tetapi partai-partai lain bahkan poros tengah pun sudah meninggalkan Gus Dur. Jadi kekuatan politik tidak berada di belakang Presiden Gus Dur. Itu sebabnya nasib Dekret 5 Juli 59 berbeda dengan maklumat 23 Juli 2001 meskipun sama-sama bertentangan dengan konstitusi. Itu dulu. Nah, yang menarik dari dekret ini adalah kembali pertarungan ideologi antara, ini saya tidak ingin mengadu, tetapi saya hanya ingin membaca dari kacamata saya ya. Antara apa yang disebut dengan jas merah dan jas hijau tadi. Antara merah dan hijau. Antara kubu nasionalis
dengan kubu Islam, kubu agama. Kenapa Piagam Jakarta perlu ditulis menjiwai dekret ini? Karena kita sama-sama tahu bahwa Piagam Jakarta itulah yang menyebabkan konstituante kemudian dianggap gagal. Ya kan? Beberapa kali voting tidak mencapai syarat untuk lolosnya Undang-Undang Dasar. Kalau kita membaca buku Dr. Adnan Buyung Nasution, Bang Buyung menyatakan sebenarnya, ini kita beda pandangan pasti nih, karena aspirasi berbeda. Kadang-kadang kita membaca satu dokumen itu gagal atau berhasil tergantung aspirasi kita. Bagi teman-teman yang melihat ini liberal, kemudian dianggap ini draft yang tidak bagus. Pak Frans Mahanis tadi menyebutnya ini salah satu draft yang oke. Bang Buyung juga mengatakan ini draft yang menghormati hak asasi manusia. Satu-satunya isu yang kemudian menjadi persoalan adalah yang terkait dengan Piagam Jakarta. Yang paling menjadi isu. Dan itulah yang menyebabkan kemudian Bung Karno mengambil langkah dekret. Kenapa? Karena aspirasi Bung Karno barangkali berbeda dengan aspirasi konstituante yang sebagian tadi mencoba memasukkan lagi Piagam Jakarta. Piagam Jakarta 22 Juni inilah romantis ideologis kita. 7 kata Piagam Jakarta itulah yang dalam 3 kali kesempatan pembuatan Undang-Undang Dasar mewarnai pertarungan-pertarungan ideologi antara jas merah dan jas hijau. Antara nasionalis dan kubu Islam, agama. Bagi teman-teman barangkali saya ingin katakan ada 3 kali sejarah Indonesia mengangkat tentang perjuangan Piagam Jakarta. Yang pertama adalah tahun 1945. Yang kemudian tadi dibicarakan, akhirnya diambil jalan tengah, Pak Bung Hatta memanggil tokoh-tokoh Islam, akhirnya 7 kata Piagam Jakarta di-drop dari pasal 29, kata mukaddimah diganti dengan pembukaan, syarat presiden Islam dihilangkan, dan seterusnya. Jadi nuansa-nuansa Islam itu kemudian di-drop dari naskah Undang-Undang 45, dan itulah yang menjadi Undang-Undang Dasar kita. Itu 7 kata Piagam Jakarta sempat menjadi salah satu aspirasi yang coba dimasukkan. Yang kedua di tahun 59, pada saat konstituante ini, Piagam Jakarta kembali menjadi pertarungan ideologi. 7 kata Piagam Jakarta secara Islam dan seterusnya kembali menjadi satu aspirasi yang coba dimasukkan oleh kelompok Islam dan lagi-lagi kemudian dipatahkan dengan Dekret 5 Juli 59. Yang ketiga, lebih demokratis prosesnya. Yang ketiga adalah pada saat perubahan Undang-Undang Dasar 45, pertama, kedua, ketiga, dan yang terakhir yang keempat. Selalu kemudian persoalan tentang 7 kata Piagam Jakarta ingin dimasukkan dalam pasal 29 ayat 1 negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, koma dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu ingin dimasukkan oleh kelompok partai-partai Islam, P3, PBB, Partai Keadilan saat itu. Tetapi karena kalah jumlah dan akhirnya tidak di-voting ini, masalahnya tidak di-voting. Pasal 29 bab agama itu adalah salah satu-satunya bab yang tidak berubah. Kebetulan saya meneliti tentang ini. Disertasi saya di Melbourne University adalah tentang perubahan Undang-Undang Dasar 45 di masa reformasi. Kita punya 16 bab sebelum perubahan. Dan satu-satunya bab yang tidak berubah adalah bab tentang agama. Sehingga secara teori sebenarnya ini bukan perubahan. Ini pembaharuan. Sebenarnya kita punya undang-undang dasar baru. Tapi kita tidak ingin mengatakan sebagai undang-undang dasar baru karena ya romantisme tadi. Romantisme untuk menjaga tetap Undang-Undang Dasar 45. Secara teoris hanya satu bab yang tidak berubah. Hanya bab tentang agama. 15 bab lainnya sudah berubah, ditambah, dikurangi, dan seterusnya. Nah, di perjuangan, di percobaan ketiga ini, caranya lebih demokratis. Kalau cara pertama, ada lobby-lobby di masa-masa perjuangan kita, 18 Agustus, ada peran Bung Hatta di sana. Di cara kedua, melanggar konstitusi sebenarnya, tapi kemudian berlaku sebagai dasar hukum karena kekuatan politik mendukung Dekret 5 Juli. Di perubahan keempat, di perubahan terakhir tahun 2002, akhirnya yang terjadi adalah semacam trade off, semacam set off, semacam tukar guling.
Tidak ada di pasal 29 kata-kata dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya, tapi kemudian ada kata-kata iman dan takwa di pasal 31 tentang pendidikan. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat bagaimana pergulatan ideologi Islam dan nasionalis, salah satunya adalah bagaimana pasal 29 tidak memasukkan 7 kata Piagam Jakarta, tetapi kata-kata iman dan takwa yang bobotnya sangat Islami, kata-kata yang sangat Islam, itu dimasukkan dalam bab tentang pendidikan. Nah, itulah cara kita membaca Dekret 5 Juli. Dia adalah pertarungan ideologi yang terus tidak pernah selesai. Dan reformasi konstitusi kita 3 kali, 45, 59, 99, terutama di tahun 2002, menunjukkan bagaimana upaya aspirasi Islam untuk memasukkan 7 kata Piagam Jakarta, tetapi tetap belum berhasil. Kalau kita kemudian masuk ke perdebatan yang lebih kekinian terkait dengan apakah syarat Islam itu kemudian tidak muncul dalam sistem hukum Indonesia, tadi sudah dijelaskan. Meskipun tidak ada cantolannya di dalam Undang-Undang Dasar 45, tidak ada kemudian bunyi syarat Islam, tetapi undang-undang yang punya nuansa syarat Islam itu sangat banyak sekarang. Tadi disampaikan oleh Pak Din, disampaikan juga oleh Pak Ahmad Basarah. Dan salah satu yang paling penting adalah Undang-Undang Pemerintahan Aceh, di samping tentang Undang-Undang Wakaf, Haji, Zakat, Halal, dan lain-lain tadi. Itu semua undang-undang yang mengangkat hukum Islam mencoba menjadi hukum nasional. Bahkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh juga ada sistem peradilan Islamnya yang diinstal ke dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Ini menunjukkan sebenarnya meskipun secara konstitusi tidak ada cantolannya, tetapi dalam realitasnya syarat Islam itu menjadi bagian dari hukum nasional kita. Kenapa demikian? Karena kekuatan aspirasinya ternyata memberikan dorongan agar itu diterapkan. Demikian juga dengan perda-perda bernuansa syariat. Menjadi menarik, mudah-mudahan tidak ada yang melakukan karena ini kotak Pandora. Kalau ada yang menguji konstitusionalitas penerapan syarat Islam di Aceh, diuji dengan Undang-Undang Dasar 45 misalnya, diuji ke MK. Kalau ada yang mengatakan penerapan syarat Islam itu bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusinya menolak Piagam Jakarta, Piagam Jakarta tidak pernah menjadi bagian dari konstitusi. Berarti Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syarat Islam itu ditolak di konstitusi. Tetapi ada undang-undang bernuansa syarat Islam, ada undang-undang yang menerapkan syarat Islam di Aceh. Pertanyaan konstitusionalitasnya adalah, apakah undang-undang yang menerapkan syarat Islam di Aceh itu sesuai atau tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia yang menolak Piagam Jakarta tentang penerapan syarat Islam? Nah, ini pasti akan menjadi perdebatan yang luar biasa dari segi pertarungan ideologi, dan mudah-mudahan tidak ada yang mencoba ke sana. Ada pasti akan menjadi perdebatan yang sangat hangat dan bisa mengganggu kebangsaan kita. Sebagaimana kalau kita selalu berdebat tentang isu-isu ini, isu-isu Pancasila dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktunya singkat, saya ingin kemudian memberikan sedikit pandangan saya terkait dengan 5 Juli 59 Dekret, terkait dengan Piagam Jakarta, terkait dengan reformasi konstitusi kita, terkait dengan demokrasi di Indonesia. Kalau kita lihat dari segi formal, maka sebenarnya syarat Islam itu tidak ada dalam konstitusi. 3 kali percobaan di tahun 45 tadi saya sudah sebutkan, dibatalkan 18 Agustus melalui lobby-lobbynya Bung Hatta. Di tahun 59 dibatalkan dengan Dekret 5 Juli 59 oleh Bung Karno. Di tahun 2002 walaupun tidak ada voting, akhirnya usulan untuk memasukkan Piagam Jakarta ditarik oleh teman-teman partai-partai Islam. Tetapi kalau kita lihat dari segi yang lain, ternyata secara faktual syahadat Islam masuk dalam sistem hukum Indonesia. Tidak hanya syahadat Islam, bahkan bentuk negara federal. Ini kan orang bilang Indonesia negara kesatuan, kan? Tapi sudah banyak sekali disertasi S3 mahasiswa saya yang kemudian menyimpulkan, misalnya dengan adanya penerapan syahadat Islam di Provinsi Aceh,
dengan adanya sistem peradilan Islam di Provinsi Aceh, itu sudah menunjukkan tidak ada satu sistem hukum di Indonesia. Ada satu sistem hukum yang berbeda di salah satu provinsi. Dan itu adalah karakteristik federalistik. Jadi sebenarnya kalau kita melihat konstitusi kita, satu tadi ini disebut perubahan pertama, kedua, ketiga, keempat. Sebenarnya ini bukan perubahan, hanya satu bab yang tidak berubah. Ini pembaharuan. It's not amendment, is a renewal. Pembaharuan. Bukan perubahan, adalah pembaharuan. Negara kesatuan, kalau mau ditelisik lagi, sebenarnya punya karakteristik federalisme. Pada saat kita melihat penerapan syariat, hukum Islam, dan peradilan Islam di Aceh misalnya. Jadi kita sebenarnya sudah, kalau dilihat dari sisi histori dan prakteknya, ada inkonsistensi. Nah, inkonsistensi ini sepanjang dia menyelamatkan negara, fine. Tapi inkonsistensi yang koruptif ini yang problematik. Saya ingin sebut di kita pernah ada demokrasi revolusioner. Demokrasi pada saat masa-masa awal kemerdekaan tahun 45. Demokrasi terpimpin. Itu yang secara resmi disebut untuk demokrasi Bung Karno, terutama setelah dekret. Demokrasi yang sifatnya lebih otoritarian. Demokrasi Orde Baru. Kenapa terpimpin dan otoritarian ini muncul? Menurut saya, salah satunya adalah sumbangsih dari Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen yang eksekutif heavy. Jadi saya berbeda pandangan kalau ada yang melihat pasca amandemen demokrasinya lebih liberal, tidak ini dan tidak itu. Disertasi saya dengan ukuran-ukuran demokrasi, konstitusi yang lebih demokratis menunjukkan meskipun dengan proses yang acak adut itu apa ya, amburadul itu tidak sempurna, tetapi dokumen yang dihasilkan adalah dokumen yang demokratis. Salah satu klausul aturan yang menyebabkan kita lebih demokratis adalah masa jabatan presiden. Di Undang-Undang Dasar 45 masa jabatan presiden itu tidak jelas, sehingga kemudian Pak Harto bisa terpilih lagi dan menjabat lebih dari 3 dekade. Nah, dibatasi dengan sangat clear dalam Undang-Undang 45 hanya maksimal 2 periode. Ini menjadi menarik kalau kemudian sekarang ada diskusi tentang masa jabatan 3 kali presiden. Kalau itu dilakukan, maka ini problem karena itu sebenarnya adalah salah satu hasil reformasi yang monumental. Masa jabatan presiden yang hanya 2 periode itu. Saya tidak akan lanjutkan yang itu diskusinya tersendiri. Setelah demokrasi otoritarian Orde Baru, kita punya demokrasi reformasi. Ya. Demokrasi yang menghargai perbedaan pendapat, tapol-napol dibebaskan Pak Habibie, dan seterusnya, termasuk kebebasan pers yang dihidupkan oleh menteri yang sebenarnya background-nya, menteri penerangannya dari militer. Kita baru saja mendapatkan kabar duka mantan menteri penerangan kita, Pak Harmoko, juga ketua MPR meninggal dunia. Menteri penerangan yang dengan latar belakang militer. Mas Denny, 1 menit ya Mas Denny ya. 1 menit ya Mas Denny. Sorry. Kalau yang lain ditambahin, saya ditambahin nggak? Yang ditambahin. Ini yang paling susah itu jadi moderator tuh gini nih yang paling susah. Ya, saya minta tambah 3 menit aja. Saya minta tambah 3 menit aja. Oke, ya, mungkin kurang dari itu, Pak. Saya sudah merangkumnya, saya coba kurangi ya. Siap. Demokrasi yang keempat adalah demokrasi reformasi tadi. Di mana saat-saat awal terutama kita lebih demokratis. Dari Siup dicabut, ya. Siapa nama? Pak Yunus Yosfiah. Kalau Bapak ingat Pak Yunus Yosfiah, maka kita ingat Menteri Penerangan yang mencabut izin Siup, sehingga kemudian kita bisa keluar dari pers yang terkekang ya dari sebelumnya. Demikian juga dengan pembebasan tapol dan napol. Tapi kalau sekarang kita melihat, maka kita lihat lagi kalau dulu undang-undang subversi, sekarang ada undang-undang ITE. Di mana kebebasan berpendapat itu kembali ada ancaman penjaranya, kemudian kebebasan pers itu sekarang justru bukan oleh negara, oleh pemerintah berbahayanya, tapi oleh pemodal, pemiliknya, atau barangkali pendekatan oligarkinya yang bisa membahayakan kebebasan pers itu. Nah, yang terakhir yang sekarang muncul, yang menurut saya lebih mengkhawatirkan adalah demokrasi oligarki. Saya menyebutnya duitokrasi. Jadi ada demokrasi, dolat rakyat, ada duitokrasi, dolat duit. Nah sekarang kita ini keluar dari amanat
Dekret 5 Juli, keluar dari amanat Pancasila. Minta maaf, ini klise, tetapi karena demokrasi kita itu sudah ditentukan oleh kekuatan modal, kekuatan oligarki, kekuatan finansial. Kenapa saya bicara ini? Kenapa saya bicara demokrasi oligarki, demokrasi duitokrasi? Karena sebenarnya itulah yang harus kita perjuangkan. Boleh kita berdebat tentang pertarungan ideologi. Apakah memasukkan, tidak memasukkan syahadat Islam. Itu sah, itu pertarungan yang aspiratif, yang bisa diperjuangkan secara konstitusional, di MPR, dan seterusnya. Silahkan teman-teman yang punya aspirasi memasukkan 7 kata Piagam Jakarta memperjuangkan itu. Tetapi yang lebih kontekstual dalam sisi Indonesia adalah bagaimana sebenarnya kita mempertahankan demokrasi Pancasila yang harusnya berketuhanan, berkeadilan, berkesejahteraan itu. Dan itu yang paling sekarang mengganggu adalah korupsi. Siapa partai mana yang kemarin membantu KPK pada saat undang-undang perubahannya ingin dibelejeti oleh kekuatan-kekuatan politik? Partai mana yang menentang itu? Tidak ada satu partai pun yang relatif mendukung KPK. Sekarang pada saat KPK mati sebagai kekuatan anti korupsi, partai mana? Apakah ideologi nasionalis ataukah ideologi Islam yang memperjuangkan KPK? Relatif tidak ada. KPK sekarang menjadi musuh bersama bagi para koruptor yang hampir ada di semua partai politik. Nah, inilah menurut saya perjuangan sebenarnya. Jadi saya ingin mengakhiri, di TOR itu dikatakan menyatukan potensi membangun negeri. Potensi membangun negeri itu persoalannya tentu kita bisa saja kilas balik 62 tahun ke Dekret 5 Juli 59. Tetapi tantangan kita sekarang pada saat okelah Partai Islam mengamini Dekret 5 Juli 59 karena di dalamnya ada kalimat Piagam Jakarta 22 Juni menjiwai. Itu kemudian diterima oleh kekuatan Islam. Tetapi menjiwainya Piagam Jakarta, Pancasila itu sebenarnya luluh lantak semuanya pada saat kita bicara korupsi yang sekarang ada di mana-mana. Dan harusnya kekuatan-kekuatan Islam, kekuatan-kekuatan nasionalis, kekuatan-kekuatan partai apapun ideologinya, sama-sama memperjuangkan misalnya KPK yang lebih kuat dan KPK yang lebih berdaya. Sekarang yang terjadi, kekuatan-kekuatan negara, politik negara, minta maaf saya berkata terus terang, tidak satu pun yang betul-betul memperjuangkan KPK yang kuat. Karena semuanya punya persoalan dengan aspirasi anti korupsi. Karena pemilu kita, sekarang saya punya pengalaman di Kalimantan Selatan, itu kekuatan rakyat memang lebih banyak dikalahkan oleh kekuatan uang, duit, demokrasi. Terima kasih banyak, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.